Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Di konten kali ini saya kembali mau menampilkan salah satu video dari ceramahnya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tentunya sebelum beliau itu dekat dengan sang mujaddid abal-abal dari Kresek Banten itu ya. Dan tentu sebelum beliau ini dicopot dari kepengurusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Yang mana di video beliau ini beliau menyebutkan beberapa habib yang menurut beliau itu sangat luar biasa, yang ada atau pernah berada di Nahdlatul Ulama. Jadi ini juga bisa untuk menepis pernyataan dari sebagian kelompok pembatal nasab yang mengatakan kalau habaib itu bukan bagian dari Nahdlatul Ulama. Atau kata mereka tidak ada habib yang pernah menjadi pengurus dan menjadi warga Nahdlatul Ulama. Padahal faktanya dari dulu sampai sekarang kalangan habaib itu pasti ada yang menjadi pengurus NU dan menjadi warga NU. Begitu. Jadi habaib yang disebutkan oleh Kiai Marzuki Mustamar di video berikut ini adalah yang pertama Habib Abdullah bin Faqih Malang, pengasuh pesantren Darul Hadis yang pernah menjabat sebagai Khatib Suriah PCNU Kota Malang. Beliau ini bergelar Al-Muhaddis yang hafal puluhan ribu hadis. Ini menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar. Dan beliau juga disebut dengan Al-Musnid, sekaligus profesor dari kampus Al-Azhar Mesir. Yang kedua adalah Habib Lutfi bin Yahya, yang mana sekarang ini beliau menjadi salah satu sasaran utama para pembatal nasab untuk menyerang habaib. Jadi Kiai Marzuki menuturkan bahwa Habib Lutfi ini merupakan habibnya para habaib, habib yang paling alim dan merupakan mursid dari banyak thariqah. Yang mana menurut Kiai Marzuki, Habib Lutfi ini lancar baca kitab kuningnya serta lancar berbahasa Arab. Berbeda dengan pendapat Ki Imad ya, yang menyebutkan atau yang mengatakan bahwa Habib Lutfi ini tidak bisa baca kitab kuning dan bukan orang alim atau bukan ulama, katanya Pak Imad. Dan yang ketiga adalah Habib Soleh Tanggul Jember, yang doa-doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga dikenal atau terkenal sebagai waliun min auliyaillah. Dan kata Kiai Marzuki, di NU itu banyak habaibnya. Dengerin ya, banyak habaib itu ada di NU. Begitu. Jadi dari dulu di NU itu banyak para habaib. Jangan dikira antara habaib dan NU tidak ada hubungan yang spesial. Jangan dikira antara habaib dan NU tidak ada hubungan ukhuwah dan hubungan emosional yang bersifat religius sama sekali. Tidak begitu ya. Karena mayoritas habaib itu bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah. Yang berarti dalam hal ini tentu tidak bisa dipisahkan dari Nahdlatul Ulama yang sama-sama menganut ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian di video berikut ini Kiai Marzuki juga menyebutkan bahwa kiai-kiai hebat, kiai-kiai luar biasa dan kiai-kiai besar yang memiliki pondok-pondok besar itu ada di Nahdlatul Ulama. Yang sudah maklum bahwa kiai-kiai yang disebut oleh Kiai Mustamar, kiai-kiai pesantren-pesantren besar itu tidak pernah menyaksikan nasab para habaib. Ya, Pak Kiai Marzuki, tidak pernah kiai-kiai yang Anda sebutkan itu dan kiai-kiai pondok besar seperti Libroyo, Sidogiri, Sarang, Tebu Ireng itu menyaksikan nasabnya para habaib bersambung pada Rasulullah. Tidak pernah. Menyaksikan saja tidak pernah, apalagi membatalkan. Sampai sekarang pengasuh-pengasuh atau pondok-pondok pesantren besar tidak pernah meragukan nasabnya para habaib. Tapi kenapa Kiai Marzuki lebih memilih bergabung dengan para pembatal nasab? Kenapa setelah diberhentikan dari pengurus NU, beliau ini mengesankan diri berubah 180 derajat menjadi menyalahi kiai-kiai dan ulama-ulama NU? Artinya menjadi berbalik menyerang habaib. Dari asalnya sangat mengagumi dan memuliakan para habaib, sekarang malah ikutan menyerang nasabnya para habaib dan menyerang karya-karyanya para habaib. Ya, walaupun saya tidak mau mengatakan ada kaitannya atau tidak hal ini dengan diberhentikannya
Kiai Marzuki Mustamar dari kepengurusan Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita simak saja video beliau berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan minder jadi warga NU. Jangan kecil hati jadi warga NU. Harus pede. Orang-orang top itu Nahdlatul Ulama. Di Malang ada Al-Habib Abdullah bin Faqih, pengasuh pondok pesantren Darul Hadis, habaib asli, alim, berakhlakul karimah. Itu NU dulu Katib Suriah PCNU Kota Malang. Bergelar Al-Muhaddits, Al-Musnid, Al-Profesor, gelar dari Al-Azhar. Kenapa diberi gelar Al-Muhaddits? Karena hafal 10.000 hadis lebih. Ustadz baru hafal hadis 15. Menentang NU. Di NU, Al-Habib Abdullah bin Faqih hafal puluhan ribu hadis sampai wafat tetap Nahdlatul. Kalau kamu kagum orang karena keramatnya, sulit mencari kiai yang keramatnya menandingi Ki Hamid Pasuruan. Ya bangga. Ki Hamid yang super keramat itu tetap NU sampai meninggal. Kalau sampean kagum orang karena alim dan karomahnya, Syekhona Khalil Al-Bangkalani, alim, karomah, doanya ijabah, barokah, dan itu yang menggagas pendirian Nahdlatul Ulama. Kalau sampean kagum dengan kefasihan orang, kori-kori terbaik internasional, Muammar ZE dan yang lain-lain, itu ahlu sunnah wal jamaah. Nggak ada kori wahabi menang, itu nggak ada. Loh, ada gitu? Nggak ada. Kalau kita bangga karena orang itu apal silsilah, sampai Nabi Adam dia kuasai silsilah. Kita punya Profesor Dr. Said Agil Siraj yang dunia Timur Tengah pun mengakui dia ahli filsafat, dia ahli tasawuf, dan dia Nahdlatul Ulama. Halo. Kalau zaman anak muda kagum orang dengan kealimannya, fikihnya top, tafsirnya top, usul fikihnya top, nawu sorob balaghahnya top, itu adalah juga kader NU Gus Baha. Gak ada tandingannya sudah. Kalau ada silakan suruh datang ke Gus Baha sana. Kita nonton biar dua orang itu berdebat. Paling 5 menit ya sudah keok sudah. Kalau kagum orang karena punya follower jutaan, Hanan Attaqi yang followernya 9.400.000 resmi menyatakan ikut bergabung Nahdlatul Ulama. Atas sesek kaleng-kaleng. Apa kaleng-kaleng? Kacangan, kroco. Kok berani-beraninya menentang Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan kalau kita kagum orang, masya Allah, santrinya ribuan, masyayikh yang santrinya ribuan, itu juga masyayikh Nahdlatul
Ulama. Halo. Halo. Lirboyo 35.000 NO mas. Ploso 20.000 NO mas. Sidogiri puluhan ribu NO apa enggak itu? NO sak pol-pole mas. Tebu Ireng tambak beras Denanyar Rejoso 4 pondok itu mungkin ratusan ribu sudah. Itu Nahdlatul Ulama. Ki Husni santrinya 5.000. Itu Rois Suriah mas. Rois Suriah itu NU apa bukan? Nanti jangan, itu kan Rois Suriah bukan NU. Jaluk dikamplengi. Wong baru mendirikan Ma'had Tahfidz Quran. Santrinya telu. Kok berani menentang Ki Husni yang santrinya 5.000? Ketemu pirang perkara yu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita pencinta habaib, habaibnya para habaib yang paling alim, menjadi mursyid sekian banyak thariqah, lancar membaca kitab, lancar berbahasa Arab, hafal sekian banyak hizib, habibnya para habaib itu NO Habib Lutfi. Halo. Sekarang ada yang berkedok cinta habaib, gak usah NO. Prosomu NO gak ono habaib beda. Akeh. Apa akeh? Banyak. Habib Soleh dulu juga NO. Habib Soleh Malang ya? Tanggul Malang kan? Malang. Malang apa Jember itu? Malang ya? Iya. Di aku malah kabeh. Habib Soleh doanya ijabah. Suoknya rukyahnya luar biasa ijabah. Habaib asli. Itu loh NO Nahdlatul Ulama, ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kecil hati. Orang top-top bergabung pada Nahdlatul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.